Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Peramal Pikun diselamatkan perempuan berbaju ungu, dan si baju ungu menanyakan sesuatu pada Peramal Pikun. Apakah itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Jangan kau coba mendustai aku ya, Tua Rentah. Aku tidak mendustaimu, Jabrik. Aku benar-benar tidak tahu. Perempuan Jabrik itu menatap mata Peramal Pikun lekat-lekat. Ia temukan kejujuran dari sorot pandangan mata Peramal Pikun. Akhirnya, ia mengalah. Tak mau desak lagi orang tua renta itu. Ia duduk di sebuah batu datar. Ia pandangkan mata ke arah luar. Matahari makin hilangkan sinarnya. Gelap bertambah pekat di dalam gua jika tidak segera ia lakukan sesuatu. Sebongkah batu diambilnya. Batu itu agak runcing di ujungnya. Lalu kedua telapak tangannya menggosok batu itu dengan cepat. Mata Peramal Pikun hanya memperhatikan tanpa mau berucap kata. Dan mata Peramal Pikun sedikit terperanjat melihat batu itu menyala dan kepulkan asap api. Gua menjadi terang. Batu itu bagaikan obor besar yang tergeletak berdiri di tanah gua. Peramal Pikun cuma sunggingkan senyum tipis. Segera ia angkat tongkat, ia sodokkan ujungnya ke arah batu bernyala itu. Jarak sodokan antara dua depa dari batu menyala. Batu itu padam seketika bagai ditiup angin kencang yang keluar dari ujung tongkat Peramal Pikun. Terdengar suara perempuan Jabrik itu menggeram. Terbayang dalam gelap sebuah kaki akan bergerak menampar seperti tadi. Maka Peramal Pikun cepat angkat tongkat dan sodokkan ke arah tadi. Batu itu menyala kembali. Tampak wajah perempuan Jabrik menatap penuh kemarahan. Peramal Pikun menyengir. Kemarahan di wajah perempuan itu pun reda setelah melihat nyala kembali. Agaknya kita harus bermalam di sini, kata Peramal Pikun seperti bicara pada diri sendiri. Perempuan Jabrik tidak beri jawaban apa-apa. Ia panggangkan kedua tangannya di atas batu berapi. Peramal Pikun pindah duduk agak dekat api. Lalu ia melontarkan pertanyaan dengan sikap baik-baik. Menurut ramalanku, kau orang berilmu tinggi. Perempuan cantik berambut Jabrik hanya menatap wajah Peramal Pikun sebentar, lalu kembali memandang api yang menyala. Panggangkan kedua tangannya. Menurut ramalanku, kau perempuan yang keras, tegar, dan pemberani. Dan menurut ramalanku, kau tidak punya suami. Apakah kerjamu meramal? Suara serak-serak galak itu terdengar tanpa irama, datar-datar saja. Dulu, kerjaku memang meramal. Itulah sebabnya aku punya julukan Peramal Pikun. Julukan itu muncul dengan sendirinya karena ramalanku selalu meleset. Perempuan Jabrik menatap cepat. Tawa Peramal Pikun terhenti dalam sekejap. Ia tarik napas panjang dan menghindar dari tatap mata si perempuan Jabrik. Boleh aku tahu namamu? Tanya Peramal Pikun tanpa pandang. Tak perlu kau tahu namaku, tapi kau perlu tahu julukanku. Siapa julukanmu? Perawan sesat. Tamparan ketiga pakai kaki mendarat tepat di pipi Peramal Pikun. Tangannya berkelebat tapi telat menangkis. Peramal Pikun hanya tudingkan tangan ke arah perempuan itu sambil ucapkan kata.
Sudah 3 kali. Impas, aku tak punya hutang jasa lagi padamu. Kali ini kau tampar pipiku lagi, kubalas dengan melemparkanmu ke laut sana. Kalau kau bisa, lakukan sekarang. Nanti saja. Sambil peramal sial itu bersungut-sungut, tapi tiba-tiba ia ingat nama julukan tadi dan perlu menegaskan sekali lagi dengan sebuah tanya. Apa benar julukanmu perawan sesat? Iya. Perawan berikut cepat tutup mulutnya dengan telapak tangan, serta palingkan wajah membelakangi perawan sesat. Hanya badannya tampak bergerak diguncang tawa geli. Perawan sesat tahu hal itu, tapi ia tidak ambil peduli. Dari mana asalmu perawan sesat? Bukit Garinda, jawab perawan sesat tanpa memandang perawan pikun. Bukit Garinda? Perawan pikun belalakan mata sedikit. Bukankah itu wilayah partai perempuan sakti? Iya. Jadi kau orang dari perempuan sakti? Iya. Aku kenal dengan salah seorang anggota perempuan sakti. Dulu aku pernah bentrok dengannya karena salah paham, tapi sekarang sudah tak ada masalah lagi. Orang itu bernama Nyai Lembah Asmara. Apa kau kenal dengan nama itu? Perawan sesat tatapkan mata tajam-tajam ke mata cekung perawan pikun. Lalu, kejap berikutnya ia ucapkan kata tegas-tegas. Itu nama guruku. Hah? Jadi kau muridnya Nyai Lembah Asmara? Betul. Perawan pikun angguk-anggukan kepala dalam senyum kemenangan masa lalunya. Tak sadar dia ucapkan kata. Cantik sekali dia. Satu tendangan kaki menampar kena di pipi perawan pikun. Cepat dia angkat tongkatnya, tapi hasrat untuk mengibaskan tongkat ke kepala perawan sesat terhenti dan hilang seketika. Karena ia ingat perawan sesat murid Nyai Lembah Asmara. Perempuan cantik itu dikenalnya sebagai perempuan berdarah dingin. Musuh tak pernah lolos dari tangannya, pasti mati sebelum minta ampun. Perawan pikun ingat dulu ia pernah terdesak melawan Nyai Lembah Asmara hampir 10 tahun yang lalu. Ilmu ketua partai perempuan sakti itu cukup tinggi. Menurut ukuran perawan pikun sangat tinggi. Ia dulu hampir mati di tangan Nyai Lembah Asmara. Ia jadi jera bertemu dalam bentrokan dengan perempuan itu. Karenanya, saat ia akan membalas tamparan perawan sesat, ia urungkan niat karena tak mau punya urusan dengan Nyai Lembah Asmara. Perawan pikun kendorkan ketegangannya dan lontarkan tanya. Apakah mencari pemuda tanpa pusar itu utusan dari gurumu? Iya. Perawan pikun manggut-manggut. Aku tahu sekarang maksudnya. Jika kau tahu, tunjukkan di mana tempat pemuda tanpa pusar itu. Kalau tempat pemuda tanpa pusar, aku tidak tahu. Siapa orangnya pun aku tidak tahu. Aku cuma tahu tujuan dari gurumu itu. Dan kabar burung yang didengar oleh guru, saut perawan sesat. Pemuda tanpa pusar itu telah diangkat murid oleh tokoh tua dari golongan putih yang bergelar Si Gila Tuak. Hah? Perawan pikun sentakan suara belalakan mata. Kaget ia mendengar nama Si Gila Tuak di bawah-bawah. Ia segera lontarkan tanya pada perawan sesat. Jadi, menurut gurumu, pemuda tanpa pusar itu muridnya Si Gila Tuak? Betul. Apa kau kenal dengan murid Si Gila Tuak? Kenal sekali. Dia yang bernama Suto Sinting, bergelar pendekar mabuk. Tapi aku tidak tahu apakah dia punya pusar atau tidak. Aku belum pernah memeriksa perutnya. Suto Sinting? Geram suara serak perawan sesat. Benarkah Suto Sinting yang dicari si perawan sesat? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.